Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku. Aku ucapkan juga banyak terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia untuk like, comment, dan subscribe di channel YouTubeku ini. Seperti yang ada di judul, kali ini aku mau menyampaikan lagi cerita dari ujung selatan Yogyakarta. Jadi cerita ini adalah milik seorang penulis yang merupakan penulis berasal dari Jogja, yang kemudian dia mengirimkan kisahnya itu lewat WhatsApp ke aku buat menyampaikan kepada kalian semua pengalaman tentang apa yang dia pernah alami, misteri dan juga pengalaman tentang kegaiban yang pernah ada di hidup dia. Nah, sebut saja perempuan dan wanita cantik ini namanya adalah Ana. Jadi si Ana ini adalah mahasiswa semester 7 yang kemudian dia ini tinggal bersama kedua orang tuanya karena anak ini merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. Jadi kakak-kakaknya, 3 kakaknya itu sudah merantau di luar Jogja, dan akhirnya anak ini mendapatkan tugas untuk menjaga orang tuanya tinggal di sini. Jadi anak tinggal di Jogja bersama dengan kedua orang tuanya saja. Nah, karena kakaknya anak ini sedang mengusahakan, sedang bekerja keras untuk membeli suatu rumah, akhirnya Ana dan kedua orang tuanya diharuskan untuk mengontrak atau mencari kos-kosan ataupun kontrakan yang bisa mereka tempati sampai akhirnya nanti uang ketiga kakaknya ini bisa terkumpul untuk dibelikan rumah yang akan dihadiahkan kepada orang tua Ana. Nah, tapi seiring berjalannya waktu sambil menunggu usaha ketiga kakak Ana memutuskan untuk mencari-cari lagi kontrakan yang murah yang bisa dia tempati bersama kedua orang tuanya, tapi tidak mengeluarkan biaya yang besar. Akhirnya singkat cerita Ana mendapatkan salah satu informasi dari salah satu tetangganya dia bahwasanya ada nih rumah kontrakan. Rumah ini sudah kosong sekitar 6 tahun. Jadi rumah ini tidak dipakai selama 6 tahun. Kemudian sama pemiliknya dikontrakkan. Nah, dikontrakannya itu murah, sekitar harga 6 juta 1 tahunnya. Nah, Ana tidak berpikir panjang dengan harga 6 juta per tahun. Ana mengira itu rumah sangat bagus untuk mereka tempati, mengingat Ana juga bekerja sambil kuliah, jadinya alangkah dia bisa menghemat banyak uang ketika memutuskan ngontrak di rumah tersebut. Nah, akhirnya singkat cerita Ana mengambil kesepakatan dengan pemilik rumah, di mana pemilik rumah mengatakan, jadi Mbak, nanti tempatnya itu ada di perbatasan antara kota Jogja dengan kota Bantul. Nah, kemudian akhirnya si anak ini menyepakati, nggak apa-apa Pak, yang penting masih bisa buat ditempati. Oh iya, dari segi bangunan itu masih bagus banget, masih bisa ditempati dan layak. Kamar juga ada 3, kata bapaknya. Nah, kemudian tapi yang masalahnya satu Mbak, itu udah kosong selama 6 tahun. Nah, banyak orang tetangga nih mengira kalau sudah kosong lama dari lebih dari 1 tahun itu ya pasti angker. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kok Mbak, saya pernah tidur di situ juga, buktinya nggak ada apa-apa, kata si bapak pemilik kontrakan. Akhirnya si Ana tadi memutuskan, Allah, apa sih, nggak mungkin ada jin atau setan itu berani ganggu keluargaku, kata dia. Karena selama ini Ana memang belum pernah melihat hal seperti itu dan belum pernah merasa buat bersinggungan langsung dengan dunia kegaiban. Nah, kemudian akhirnya si Ana menempati rumah yang dia kontrak itu selama 1 tahun bersama kedua orang tuanya. 3 bulan berjalan, semua terlihat baik-baik saja. Dari segi bangunan juga rumah itu sangat oke, dari segi penampilan luar rumah juga sangat baik. Nah, tapi Ana tidak mengira ternyata ada salah satu hal tersembunyi yang disembunyikan oleh bapak kosnya, yang bapak kos yang punya kontrakan tidak mengatakan ke Ana. Nah, akhirnya si Ana ini memutuskanlah untuk mengajak teman-temannya party atau party kecil-kecilan, pesta merayakan ulang tahunnya di kamarnya Ana. Nah, jadi temennya itu Ana mengundang temannya 3 orang beserta Ana, berarti 4 orang untuk nginap di rumah Ana. Nah, saat menginap itu Ana yang biasanya jam 9 malam sudah tidur, ini Ana tidur sampai larut malam, sampai jam setengah 2 malam. Nah, pada waktu itu teman-teman anak ini dalam kondisi yang sehat, tidak ada yang sakit, tapi mereka semua ini biasanya
begadang, tapi di rumah Ana mereka merasa ngantuk lebih cepatnya. Akhirnya Ana memutuskan untuk ya sudah kita tidur lebih cepat. Tapi karena Ana ini masih terasa ingin nggak bisa tidur atau insomnia, akhirnya dia itu memutuskan untuk tidur setengah 2 malam. Nah, sambil melihat teman-temannya tertidur pula, dimana dia heran bahwasanya biasanya teman-temanku nggak pernah kayak gini kok, di rumah sini kok dia tidur terus ya, katanya tidurnya tuh bener-bener kayak ngantuk, hawanya ngantuk terus, katanya sih salah satu teman Ana mengatakan, Ana, rumah kamu hawanya bikin aku ngantuk terus, katanya. Nah kemudian si Ana, ya sudah, mungkin kamu lagi capek, katanya. Nah akhirnya Ana memaklumi lah tingkah dari teman-temannya ini. Nah kemudian si Ana memutuskan untuk membuat Indomie, membuat masakan di dapur, yang kemudian Ana itu sendirian karena teman-temannya 3 tertidur, kedua orang tuanya juga tertidur. Nah saat Ana membuat makanan di belakang, Ana merasa ada yang lewat di belakangnya. Ana berusaha untuk menoleh, melihat ke arah belakang, tapi tidak ditemukan apa-apa. Sampai akhirnya Ana melihat di salah satu sudut rumah, di salah satu sudut dapur, dia melihat ada seorang kakek-kakek berdiri mengenakan pakaian Jawa dan juga menggunakan blangkon, ditambah lagi dengan tidak menggunakan sandal, dan juga dia membawa wayang. Nah akhirnya si Ana yang kaget langsung mengucap, astagfirullah, kenapa ini? Aku lihat apa tadi, katanya. Nah kemudian Ana melihat dengan jeli. Semakin dia melihat dengan jeli, semakin dia lihat, dia terus melihat ke kakek tadi, dan kakek itu tidak kunjung pergi. Akhirnya Ana memberanikan diri untuk berbicara. Kamu siapa? Katanya Ana. Tapi kakek itu tidak berbicara, kakek itu hanya terdiam dan hanya sambil menunjuk salah satu bagian tembok. Nah saat itu Ana yang merasa kaget, kok kakeknya menunjuk ke salah satu bagian tembok, di mana tembok itu sebenarnya temboknya tembusan luar rumahnya Ana. Nah akhirnya si Ana tadi, ya sudah, bis aku akan ceritakan ke bapak. Dia dengan ketakutan mematikan kompor, tidak jadi masak. Akhirnya dia keesokan harinya menceritakan kepada bapaknya, Pak, tadi aku melihat ada kakek-kakek jam 1 malam, katanya ada kakek-kakek di dapur membawa wayang berpakaian Jawa, sepertinya dia adalah seorang dalang, katanya. Nah kemudian bapaknya kaget, loh memangnya kenapa, katanya. Dia ganggu kamu kah, kata bapaknya Ana. Enggak pak, tapi dia menunjuk ke arah luar, dia menunjukkan tangannya itu untuk aku tuh melihat ke arah tembok luar. Nah tapi aku nggak melakukan karena aku takut, kata anak-anak. Kemudian bapaknya mengecek, coba sekarang kita cek aja, kita buktikan dia tuh menunjukkan apa. Nah akhirnya Ana dan bapaknya dan juga ibunya kembali ke depan, ke teras depan, dan melihat tembok yang ditunjuk oleh si bapak bedalang tadi. Nah kemudian ketika dilihat tidak ada apa-apa, tapi Ana merasa ada yang ganjal, karena di salah satu bagian sisi tembok itu terdapat seperti wallpaper, dimana yang rumah lain itu, yang tembok lain itu tidak di wallpaper, hanya bagian situ aja yang diberikan wallpaper tembok. Nah akhirnya Ana memutuskan untuk melepas wallpaper itu. Setelah dilepas, kok berlapis-lapis, ternyata tembok tersebut dilapisi oleh 7 wallpaper. Jadi dilapisi oleh 7 wallpaper tembok, dan Ana terus berusaha untuk melepasnya satu-satu. Setelah Ana melihat dilepas satu-satu, betapa kagetnya Ana. Ternyata Ana melihat bahwasanya ada ukiran wayang, yang sangat besar di rumah tersebut, depan rumah tersebut. Akhirnya Ana bertanya kepada Pak RT setempat. Kemudian Pak RT menjelaskan, oh jadi gini mbak, memang rumah itu tuh terkenal, kami bilang adalah rumah wayang, karena dulu itu sebelum direnovasi rumah itu ya ada gambar wayangnya, dan sering orang tuh banyak melihat penampakan Pak Dalang yang membawa wayang di situ. Nah konon katanya tetua di sini dulu itu Pak Dalang itu meninggal di rumah itu, yang kemudian akhirnya rumah itu jadi terbengkalai sekian lama, dan akhirnya nggak ada yang berani ngurus karena Pak Dalang ini seperti menganut ilmu-ilmu kejawen yang akhirnya membuat rumah itu tampak lebih angker dan tampak seperti rumah yang
mempunyai nuansa mistis yang luar biasa. Ditambah lagi dulu Pak Dalang ini kan memiliki kru untuk membuka pagelaran wayang dan gamelan. Nah, semuanya itu masuk di situ. Jadi ketika Pak Dalang itu akan mengisi wayang-wayangnya sebelum tampil ya di situ. Karena kan orang Jawa masih kuat dengan apa namanya masih kuat dengan kemampuan ataupun kepercayaan bahwasanya ketika wayang itu akan tampil, akan naik panggung, itu harus diisi atau di uh, sebul atau di apa ya bahasanya itu, kayak dikasih lelembut, dikasih isi supaya lebih berwibawa dan supaya terlihat lebih bagus. Nah, akhirnya si Ana yang kaget tadi, oh ya sudah Pak, ternyata ya memang benar kemarin Pak kontrakan juga sudah bilang kalau itu kelihatannya angker, tapi saya ya sudah, semoga dia tidak mengganggu. Nah, akhirnya Ana tadi percaya bahwasanya seumur hidup dia baru pertama kali melihat ada ternyata makhluk goib itu. Jadi kita hidup berdampingan dengan makhluk goib, kita manusia berdampingan dengan manusia goib, itu ada, nyata adanya. Dan akhirnya Ana baru mempercayai itu. Nah, kemudian akhirnya Ana tetap melanjutkan mengontrak rumah di situ, tapi Ana rutin memberikan doa-doa setiap 1 minggu sekali bersama kedua orang tuanya, mengadakan yasin diperkhususkan untuk Pak Dalang yang ada di situ. Jadi Pak Dalang penunggu situ supaya bisa hidup berdampingan juga dengan Ana dan keluarganya. Nah, mungkin cukup sekian nih sahabat semua cerita dari aku, cerita tentang Ana bersama rumah wayangnya. Semoga bisa membuka pelajaran bagi kita semua bahwasanya kita ini hidup berdampingan dengan suatu alam, yaitu yang namanya alam gaib. Kita harus percaya dengan alam gaib karena kan di Al-Quran juga sudah disebutkan, di iman juga kita harus mengimani hal-hal yang tidak terlihat seperti malaikat, ya kan. Nah, kita harus percaya itu. Jadi kita harus menerima mereka juga dengan baik supaya kita juga bisa hidup berdampingan dengan mereka semua. Nah, cukup sekian video dari aku, Mama Dampling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.